Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin sekalian, apa kabar? Bu Sari sehat, Bu Sari? Alhamdulillah, Bu Sari hadir ya, menambah kebahagiaan kita semua. Nah, ekspektasinya lebih ramai daripada hari kemarin ya. Tapi ya terkadang realita tidak sesuai dengan ekspektasi. Oh, Bu Kuai juga hadir ya. Terima kasih Bu Kuai sudah hadir. Kemudian kita berbicara tentang nuzulul Quran. Nuzulul Quran itu apa Pak Bu artinya? Turunnya Al-Quran ya. Masya Allah, nuzul turunnya Al-Quran. Al-Quran itu turun beberapa fase ya. Yang pertama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ke Lauhul Mahfuz. Itu pertama. Kemudian yang kedua dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia, yang biasa disebut juga Baitul Izzah. Yang ketiga dari langit dunia kepada Rasulullah yang berangsur-angsur selama berapa tahun Pak Bu? 23 tahun. Dan itu kita tidak akan bahas detail karena itulah sudah berlalu. Yang kita akan bahas apa Pak Bu? Yaitu turunnya Al-Quran kepada hati-hati kita semua Pak Bu. Itu tuh yang harus kita pikirin. Gimana caranya Al-Quran turun ke hati-hati kita semua. Yang pertama Pak Bu, bahwasanya dulu para sahabat ada yang mereka pelajari dulu sebelum mereka mempelajari Al-Quran. Jadi pelajaran Al-Quran itu bukan pelajaran pertama, tapi ada pelajaran sebelum itu. Nah, saya bacakan hadisnya dulu. Bahwasanya kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fityatun hazawirah fata'allamnal iman qabla an nata'allamal Qur'an summa ta'allamnal Qur'an fazdadna bihi imana. Yang artinya kata para sahabat, ketika kami bersama Nabi pada saat itu kami adalah pemuda-pemuda, dan pemuda ini umuran hampir balik. Kami belajar iman sebelum mempelajari Al-Quran. Kemudian kami mempelajari Al-Quran, maka dengan begitu bertambahlah keimanan kami. Jadi para sahabat sebelum belajar Al-Quran, belajar apa dulu Pak Bu? Belajar iman. Karena kalau belum belajar iman, gimana dia mau belajar Al-Quran? Sedangkan Al-Quran di dalamnya ada hal-hal yang gaib. Kalau dia belum beriman atau masih ragu, ada keraguan dalam keimanan terhadap Al-Quran, maka dia harusnya, idealnya, tidak boleh dulu belajar Al-Quran. Kalau masih ada keraguan akan Al-Quran itu. Kemudian Sayyidah Aisyah berkata, sesungguhnya Al-Quran itu yang pertama kali turun itu adalah surah Al-Mufassal, surah-surah pendek ya. Kan di Al-Quran itu ada pembagian Makkiyah dan Madaniyah. Makkiyah itu apa Pak Bu? Turun di Mekah, yakin? Kalau Madaniyah? Turun di Madinah, yakin? Ada surah Pak, surah An-Nasr. Surah An-Nasr itu Madaniyah atau Makkiyah? Bingung. Ada ini juga surah yang terakhir turun. Tahu Pak Bu surah yang terakhir turun? Kalau yang pertama turun pasti tahu semua kan, Al-Alaq. Kalau surah yang terakhir turun apa? Ada yang ingat?
Atau mau coba jawab boleh? Surah yang terakhir turun. Atau gini, ayat yang terakhir turun di surah apa gitu? Di surah Al-Maidah. Yang al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati, yang itu. Yang pada hari ini telah kusempurnakan agamamu, yang itu. Dan itu turun di Mekah kan saat haji wada, saat pembebasan Mekah. Tapi itu masuknya Madaniyah. Jadi sebenarnya Pak Bu, yang lebih tepat definisi Makkiyah dan Madaniyah bukan merujuk ke tempat. Jadi merujuk ke waktu. Jadi sekarang ubah aja definisinya. Makkiyah itu adalah surah yang turun sebelum hijrah. Nah, gitu. Dan Madaniyah surah yang turun setelah hijrah walaupun turun di Mekah. An-Nasr juga Madaniyah walaupun turun di Mekah. Jadi Makkiyah sebelum hijrah, Madaniyah setelah hijrah. Nah itu. Nah, lanjut lagi kata-kata Sayyidah Aisyah, bahwasanya Quran yang pertama turun itu surah-surah pendek. Yang penjelasannya banyaknya tentang surga dan neraka. Intinya ayat-ayat tentang keimanan. Nah, setelah manusia mantap dengan keimanannya, maka turunlah ayat-ayat tentang halal dan haram. Seandainya, ini kata Sayyidah Aisyah, Pak Bu, seandainya ayat yang pertama kali turun, ayat yang melarang tentang khamr, niscaya manusia akan berkata, kami gak akan tinggalkan khamr selama-lamanya. Dan seandainya yang pertama kali turun Al-Quran adalah larangan zina, niscaya manusia akan bilang, kami gak akan ninggalin zina selama-lamanya. Jadi inilah urutan tahapan dalam Al-Quran. Dan Pak Bu tahu gak, pengharaman khamr pun itu gak langsung loh, tapi sampai 4 tahapan. Berapa tahapan Pak Bu? Ibu-ibu berapa tahapan? Berapa tahapan Bu? 4. Nah, ibu-ibu kalau saya lihat ada yang ngobrol, saya tanya ya. Oke, jawab bareng-bareng Bu. Berapa tahapan itu pengharaman khamr? Ah, gitu dong Bu. Nah, 4 tahapan ya. Nih, tahapan yang pertama. Allah berfirman, wa min thamaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakara wa rizqan hasana. Inna fi dzalika laayatan liqaumi yaqilun. Artinya, dan dari buah kurma dan anggur kamu membuat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti. Nah, jadi ini ayat yang pertama turun, dikatakan di situ tentang minuman yang memabukkan tapi belum diharamkan. Itu pertama. Yang kedua, Allah berfirman, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, qul fihima itsmun kabiru wa manafi'u linnas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Artinya, mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang khamr dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Jadi ini pengakuan Al-Quran Pak Bu, bahwasanya judi dan khamr ada manfaatnya, ada manfaatnya. Khamr ada manfaatnya, ada manfaatnya. Makanya orang-orang pada mabukan berarti ada manfaatnya, menghilangkan stres. Kalau saya sih nggak pernah, ya katanya begitu, menghilangkan stres. Khamr menghilangkan stres, berarti ada manfaatnya. Tapi di ayat ini bilang, dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Tapi belum dilarang total. Masih dibilang, oh ada manfaatnya, ada dosanya, tapi dosanya lebih besar. Itu tahapan kedua. Lanjut, tahapan ketiga. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati sholat dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan. Ini tahapan ketiga ya. Jadi berarti khamr sudah dilarang. Kalau mau apa? Kalau mau sholat.
Jadi jangan sampai sholat dalam keadaan mabuk. Nah ini larangan untuk sholat dulu. Berarti kalau jauh dari waktu sholat, misalnya pagi-pagi bisa tuh mabuk tuh, karena kan jauh jaraknya ke duhur tuh. Nah ini tahapan ketiga. Nah baru tahapan terakhir, baru yang Al-Maidah. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaiton fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr atau minuman keras, berjudi, kemudian berkurban untuk berhala, kemudian mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu beruntung. Nah ini baru tahapan keempat. Ayat ini turun, langsung semua sahabat itu meninggalkan khamr. Bahkan pada suatu riwayat dikatakan mereka langsung bawa khamr-khamr mereka ditumpahin di jalan-jalan sampai jalan-jalan itu banjir sama khamr. Jadi kalau iman udah mantap, ayat apapun turun, larangan apapun turun, langsung taat. Tapi kalau masih ragu, ngapain belajar halal haram? Karena kan dia nggak akan lakukan gitu. Nah jadi ini bisa dilakukan juga Bapak dan Ibu terhadap anak-anak juga. Maka sejak dini yang harus jadi tugas kita itu adalah menanamkan keimanan, menanamkan tauhid. Begitu. Jadi why-nya dulu. Kemudian pembahasan selanjutnya, bahwasanya ada loh Pak Bu, sahabat yang dia tidak bisa atau tidak mampu meninggalkan khamr saking kecanduannya. Tapi Rasulullah itu sampai membelainya. Jadi setelah turun ayat khamr, mayoritas sahabat tentu saja ninggalin khamr. Tapi ini ada seorang sahabat yang nggak bisa ninggalin khamr, tapi tetap dibela sama Rasulullah. Tahu namanya siapa Pak Bu? Namanya adalah Nuaiman. Gimana kisah Nuaiman? Bahwasanya Nuaiman itu suka minum khamr. Saat ketahuan sama sahabat, Nuaiman didatangkanlah kepada Nabi. Dan tentu saja di dalam hukum Islam itu minum khamr itu termasuk tindakan pidana, sehingga ada hukum pidananya. Kalau di dalam Islam, hukum pidana untuk peminum khamr itu adalah 40 kali cambukan. Dicambuklah Nuaiman. Dan Nuaiman nerima loh Pak Bu. Nuaiman nih, ini muslim. Dia masih belum bisa ninggalin khamr. Didatangkan kepada Rasulullah, dihukum dan dia nerima. Kemudian pas dihukum, ada sahabat-sahabat lain yang mencemooh Nuaiman. Menghinalah Nuaiman. Nah, kemudian apa kata Rasulullah? La tasubbu Nuaiman fa innahu yuhibbullaha wa rasulah. Janganlah kalian mencela Nuaiman. Sesungguhnya dia mencintai Allah dan Rasulnya. Tuh, ini kata Rasulullah Pak Bu. Bayangin ya, Nuaiman ngelakuin dosa, minum khamr, tapi tetap dibilang sama Rasulullah, Nuaiman tuh cinta loh sama Allah dan Rasulnya. Begitu. Kemudian bahwasanya para sahabat juga ada yang pernah salah dan saat ditegur dengan Al-Quran langsung itu taat. Nah kisahnya terjadi pada kisah zaman Umar bin Khattab saat beliau menjadi khalifah. Jadi Umar bin Khattab Pak Bu, pada saat beliau jadi khalifah itu menemukan suatu situasi di mana para pemuda-pemuda itu sulit menikah. Kenapa? Karena tingginya mahar yang diminta oleh perempuan. Umar bin Khattab menemukan fenomena itu. Ini pemuda-pemuda nih sulit nikah nih. Ini nih wanita-wanitanya maharnya ketinggian-ketinggian. Akhirnya Umar bin Khattab membuat kebijakan loh Pak Bu. Kebijakannya apa? Kebijakannya bahwasanya jangan ada seorang wanita yang minta mahar lebih dari 12 uqiyah.
Jangan ada yang minta mahar lebih dari 12 uqiyah. Karena ini dalil Umar. Umar juga punya dalil nih. Pertama, Umar ingin memudahkan kan untuk para pemuda yang jomblo nih. Umar bin Khattab ingin memudahkan. Kedua, Umar bin Khattab dalilnya apa? Karena Rasulullah itu ngasih mahar ke istri-istrinya tidak pernah lebih dari 12 uqiyah. Jadi diambil apa mahar yang paling tinggi Rasulullah berapa sih? 12 uqiyah. Maka Umar bilang, jangan ada wanita yang minta mahar lebih dari 12 uqiyah. Berapa itu 12 uqiyah? Nih Pak Bu rinciannya. 1 uqiyah itu 40 dirham. Dirham itu kan perak. 1 dirham perak itu 2,975 gram. 1 dirham 2,975 gram. Nah, sekarang 1 uqiyah kan 40 dirham, setara dengan 119 gram perak kalau digramin. Artinya 12 uqiyah dikali 40 dirham adalah 480 dirham. Sekarang 480 dirham dikaliin 2,975 gram. Artinya sekitar 1,428 kilo. 1,428 kilogram perak. Nah, harga perak berapa per gram, Pak Bu? Kalau nggak tahu ya, ini kalau di ChatGPT, ini dia hitungnya 15.000 per gram. 15.000 per gram. Dan kalau dikalikan itu nyampe di angka 21 jutaan. Nah, pokoknya intinya tergantung harga perak lah. Intinya 1,428 kilo lah gitu lah. Gitu ya. Jadi harga perak berapa per gram dikaliin itu. Nah, jadi kurang lebih Umar bin Khattab ngelarang para wanita untuk matok mahar di atas 21 juta. Tuh, itu kebijakan Umar. Tapi ada wanita yang berani, Bu. Diingatkan Umar tuh dengan ayat Al-Quran. Nah, kata wanita itu, wahai Umar, ingat Allah telah berfirman, wa ataitum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu syai'a. Yang artinya, dan jika kamu telah memberikan kepada seorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali sedikit pun darinya. Nah, jadi wanita ini tahu ayatnya bahwasanya di ayat itu disebutkan qintar, dan qintar itu adalah harta yang banyak dan tidak ada batasan. Jadi intinya wanita ini ingin mengatakan, Umar, Allah lo tidak membatasi mahar mau berapa. Kok kamu membatasi? Langsung kata Umar apa? Kullu ahadin afqah min Umar. Setiap orang lebih paham agama daripada Umar. Maka Umar pun menarik kebijakan tersebut. Udah diingatkan sama ayat Al-Quran. Jadi gak jadi tuh kebijakan itu dilakukan. Nah, jadi itulah Al-Quran. Jadi kalau udah ditegur, udah diingatkan sama Al-Quran, udah nurut udah. Nah, kemudian pembahasan selanjutnya, bahwasanya Pak Bu, di zaman Nabi itu ada orang yang baca Al-Qur'annya bagus banget. Bagus banget. Tapi dia tercela. Pernah dengar yang namanya Khawarij? Pernah dengar Pak Bu Khawarij? Gini kisahnya. Jadi pada saat Rasulullah sedang membagikan harta rampasan perang, ada seseorang, ini di sini disebutkan namanya Dzul Khuwaisirah dari Bani Tamim. Kemudian dia bilang apa ke Rasulullah? Wahai Rasulullah, berlaku adil lah. Dalam riwayat yang lain dia bilang, wahai Rasulullah, bertakwalah kepada Allah. Kemudian kata Rasulullah, kalau Rasulullah dibilang gak adil, maka siapa lagi yang bisa adil? Kalau Rasul dibilang bermaksiat, maka apalagi selain Rasulullah gitu. Maka orang itu pun berlalu. Dan ada sahabat lain Pak Bu, ada sahabat yang lain yang bilang, ya Rasulullah, izinkan aku untuk menebas batang lehernya. Saking marahnya sahabat dengan kata-kata ini gak sopan banget ke Rasulullah gitu. Maka kata Rasulullah, jangan dibunuh. Rasulullah bilang, sesungguhnya dari keturunan orang itu
akan lahir suatu kaum yang mereka membaca Al-Quran, namun bacaannya itu tidak melewati kerongkongan mereka. Artinya tidak meresap ke dalam hati. Mereka keluar dari agama Islam seperti melesatnya anak panah dari busurnya. Kemudian mereka membunuh orang-orang Islam dan membiarkan para penyembah berhala. Sungguh jika aku masih hidup bersama mereka, niscaya akan aku bunuh mereka seperti kaum Ad yang dibinasakan. Inilah cikal bakal dari kaum Khawarij. Dan nanti ada sifat-sifat dari kaum Khawarij ini yang harus kita hindari. Tapi itu pembahasan lain. Yang penting apa? Yang penting kita tahu bahwasanya Al-Quran itu bukan hanya untuk dibaca. Bahwasanya saya menyampaikan ini, ada loh orang yang baca Al-Quran, bacaannya dipuji sama Rasulullah, tapi tetap dia berakidah dengan akidah yang salah. Jadi bukan hanya sekedar dibaca. Oke, sekarang kalau saya tanya, apa hukum membaca Al-Quran, Pak Bu? Hukumnya membacanya wajib, sunnah, mubah, atau apa? Hukum membaca Al-Quran. Hukumnya wajib. Dan wajibnya itu pun hanya sekedar Al-Fatihah. Selain itu sunnah. Dan itu pun pada saat sholat kan. Nah itu hukum membacanya. Hukum menghafal Al-Quran apa? Hukum menghafal Al-Quran. Hukumnya wajib juga, tapi wajib hanya Al-Fatihah. Jadi seorang muslim wajib menghafal Al-Fatihah. Selain Al-Fatihah baru sunnah. Itu ya, hukum menghafal Al-Quran. Sekarang hukum mempelajari bahasa Al-Quran. Hukum mempelajari bahasa Arab apa? Apa Pak Harli? Tuh, kata Pak Harli wajib katanya Bu. Hukum belajar bahasa Arab apa? Wajib, tapi hanya sekedar bisa bacaan sholat yang wajib aja. Jadi nggak usah harus sampai bisa ngomong gitu, belajar bahasa Arab sampai bisa ngomong sama orang Arab, nggak perlu. Tapi sampai batas minimal aja, dan batas minimal itu hanya bacaan yang wajib kita baca di dalam sholat. Ada berapa bacaan yang wajib dibaca di dalam sholat, Pak Bu? 5 aja bacaan yang wajib di dalam sholat. Apa yang pertama? Takbiratul ihram. Yang kedua, Al-Fatihah. Yang ketiga, At-Tahiyat. Yang keempat, salawat. Yang kelima, salam. Salam pun yang pertama. Ulang lagi Pak Bu, ulang lagi biar ingat. Yang pertama, ayo dong Bu, jawab Bu yang semangat. Yang pertama, takbiratul ihram. Yang kedua, Al-Fatihah. Yang ketiga, At-Tahiyat. Yang keempat, salawat. Yang kelima, salam yang pertama. Kalau ini tidak dibaca di dalam sholat, sholatnya gak sah. Tapi selain bacaan ini, gak dibaca pun gak masalah. Selain 5 ini. Jadi salam yang pertama yang wajib, salam yang kedua sunnah. Jadi orang kalau misalnya assalamualaikum doang, nggak assalamualaikum ke kiri, itu sah. Karena yang wajib tuh hanya salam yang pertama. Nah, jadi seseorang harus dia wajib belajar bahasa Arab sampai dia fasih mengucapkan 5 rukun ini. 5 rukun perkataan ini. Ini batas minimal. Jadi nggak boleh di 5 ini, nggak boleh salah Pak Bu. Jadi saat kita belajar Al-Quran itu Al-Fatihah jangan sampai salah. Nah, tapi kalau ini 5 ini udah bisa baca bener, itu udah batas minimal, bebas sudah dari kewajiban. Jadi gitulah, kalau ditanya hukum menghafal Al-Quran apa? Wajib Al-Fatihah doang yang wajib, yang lainnya sunnah. Terus belajar bahasa Arab apa wajib? Wajib, yang penting bisa minimal baca ini dengan benar, gitu. Nah, kemudian kisah terakhir yang ingin saya sampaikan nih, bahwasanya ada loh Pak Bu penghafal Al-Quran yang sampai di akhir hayatnya murtad, keluar dari Islam. Bahwasanya ada seorang pemuda yang dia terkenal banget penghafal Al-Quran.
Kemudian pada suatu ketika terjadilah peperangan dengan Romawi. Kemudian si pemuda ini lihat ada seorang wanita Romawi, cantik banget. Rambutnya pirang lagi. Bapak-bapak suka yang pirang nih? Nah, ini pemuda, lihat tuh. Ini gak tertahankan Pak Bu. Si pemuda ini ngirim surat. Bagaimana caranya agar aku mendapatkanmu? Si orang Kristen ini ya Kristen taat juga. Kristen taat, artinya dia gak mau nikah sama Muslim, gak mau nikah sama non-Kristen. Akhirnya apa dia bilang? Masuk Kristen, aku akan nikah sama kamu. Dan apa-apa yang dilakukan pemuda ini? Masuk Kristen, nikah. Sampai hilang semua hafalannya, beberapa tahun berlalu, ketemu lagi nih, si orang ini sama sahabat. Sahabatnya ini ingin tahu, gimana kondisi hafalan Quranmu? Hilang semuanya kecuali 2 ayat, Pak Bu. Si pemuda ini, hafalannya semua hilang kecuali 2 ayat. 2 ayat tersisa. Dan apa tahu gak 2 ayat itu ayat apa? Nih ayatnya. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Darhum yaqulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fasawfa ya'lamun. Yang artinya orang-orang yang kafir itu nanti di akhirat menginginkan seandainya mereka dahulu di dunia menjadi orang muslim. Biarkanlah mereka di dunia ini makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan kosong, maka kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatan mereka. Tuh, ini 2 ayat yang tersisa pada hafalan orang ini. Jadi sebenarnya Pak Bu, kalau orang Kristen, aslinya Kristen, ya dia juga harusnya gak mau nikah sama non-Kristen, harusnya. Tapi kan yang jadi masalah di kita, ini Kristen, Kristennya gak taat juga, ini Muslim, Muslimnya gak taat juga, akhirnya nikah-nikah juga. Padahal kalau Kristen dia taat, ya dia pasti akan mengajak pasangannya untuk masuk Kristen dulu, baru nikah gitu. Begitupun pula Muslim, kalau mau nikah, masuk Islam dulu, baru gitu nikah. Tapi kan ini gak taat juga, ini gak taat juga. Sebenarnya kan Kristen juga gak boleh dia nikah sama non-Kristen. Di Islam juga begitu. Jadi aslinya tuh begitu. Tapi ininya gak taat, ininya gak taat, nikah-nikah juga akhirnya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, di akhir Al-Quran itu turun untuk ditadaburi. Untuk apa Pak Bu? Untuk ditadaburi. Allah berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkaru ulul albab. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah agar mereka memperhatikan ayat-ayatnya, untuk tadabbur maksudnya, dan agar mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Dan Pak Bu, tadabbur ini harus dipahami sebagai orang tuh harus belajar Al-Quran dengan seorang guru. Karena khawatir Al-Quran itu bisa disalahpahami. Dan apakah ada ayat Al-Quran yang sering disalahpahami? Ada Bu. Nah ini terakhir nih, saya kasih contoh-contoh ayat yang sering disalahpahami. Bahwasanya Allah berfirman, innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiin man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholiha falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sabiin, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari akhir dan beramal soleh, mereka akan mendapatkan pahala dari Tuhan mereka, tidak ada rasa takut pada mereka, dan tidak mereka bersedih hati. Nah ini ayat plus terjemah Pak Bu. Ini dipakai oleh orang-orang sebagai legitimasi bahwasanya semua agama itu sama. Kan ini ayatnya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Sabiin pun mereka dapat pahala. Padahal konteksnya apa? Konteksnya ini orang-orang Yahudi yang ada di zaman Musa. Orang-orang Nasrani yang ada di zaman Isa, yang beriman kepada Nabi Isa. Bukan orang-orang Yahudi dan Nasrani zaman sekarang. Karena kalau sampai mereka mendengar risalah kenabian, wajib bagi mereka untuk beriman kepada Nabi Muhammad. Tapi kalau orang sebelum Nabi Muhammad, orang-orang di zaman Musa, orang-orang di zaman Isa, merekalah yang dimaksud dalam ayat ini, bukan ayat Injil. Jadi orang bilang semua agama sama. Nah gitu ya. Kemudian
Nah, ini yang sering disalahpahami juga. Waqtuluhum haitsu saqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Bunuhlah mereka dimanapun kamu jumpai dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusirmu. Dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Ingat ya, bom Bali ya Pak Bu ya. Nah itu kan orang gara-gara salah paham dia terhadap Al-Quran. Maksudnya bunuhlah mereka di mana kamu jumpai, itu maksudnya di medan perang, bukan lagi kondisi damai. Kalau kondisi damai, Muslim ya nggak boleh bunuh sembarangan, nggak boleh bunuh non-Muslim. Tapi ini konteksnya di medan perang. Ya perang mah ya wajarlah bunuh-bunuhan satu sama lain. Namanya perang. Kemudian al-fitnatu asyaddu minal qatl. Ini sering dipahami sebagai fitnah di sini fitnah dalam bahasa Indonesia. Kalau fitnah dalam bahasa Indonesia apa artinya? Tuduhan yang tidak terbukti kan gitu. Kalau fitnah di ayat ini itu maknanya asyirku. Kesyirikan itu lebih kejam daripada pembunuhan. Kesyirikan itu lebih besar dosanya dari pembunuhan. Nah, terakhir Pak Bu, terakhir ada ayat begini. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najas fala yaqrabul masjidal haram ba'da amihim hada. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram sesudah tahun ini. Tuh. Kalau orang cuma modal terjemah, Pak Bu, gimana dia pahami ayat ini? Gak mau dia pegang-pegang orang musyrik kan? Gak mau dia pegang-pegang orang non-muslim karena najis. Kalau udah pegang non-muslim harus dibasuh pakai tanah gitu. Nah, kan enggak. Jadi Pak Bu, hati-hati jangan sampai memahami Al-Quran sendiri. Harus dengan guru. Baik online maupun offline. Tapi ada gurunya gitu. Jadi dibandingkan Bapak Ibu buka sendiri, terus baca terjemah sendiri, mendingan Ibu buka YouTube, misalnya buka Tafsir Al-Ikhlas, atau Tafsir Al-Humajah, atau Tafsir Al-Baqarah itu. Jadi perintah tadabbur di sini harus dipahami sebagai kita harus belajar Al-Quran di depan guru. Khawatir salah paham. Karena jangan sampai ada orang menggal ayat ini, lakuin. Karena Al-Quran itu harus dipahami secara komprehensif. Ada ayat lain yang harus dipahami. Ayat yang lain Allah berfirman, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu. Barang siapa yang mencari agama selain Islam maka tidak akan diterima darinya. Jadi harus komprehensif. Oh, ya udah Pak Bu, saya akan tutup closing statement saja. Jadi interaksi kita dengan Al-Qur'an bukan hanya sekedar baca saja, tapi harus dipelajari. Itu intinya. Dipelajari, tujuan setelahnya baru diamalkan. Nah, hati-hati jangan sampai belajar sendiri, karena kalau sampai salah belajar, jadinya salah beramal. Kan gitu. Nah, terima kasih. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.